Gua agak menutup diri kalau gua demen banget explore nonton anime jadul lah, dan lu bisa lihat konten gue juga ya beberapa kali ngebahas anime jadul yang gua tonton. Dan anime sama manga jadul obviously punya perbedaan sama daya tariknya sendiri dibandingkan sama anime manga zaman sekarang. Apalagi kalau lu nonton atau baca yang terkenal, dan mungkin anime manga jadul itu punya influence kenceng ke industri anime sekarang gitu, dari segi cerita, visual, animasi atau apalah. Nah, tapi di sini tuh jujur ya, di saat gua baca manga jadul atau nonton anime jadul, kadang itu ada suatu bercandaan atau ada hal yang jujur bikin gue agak risih. Tapi di satu sisi kayak ya udah, emang produk di zaman dulu lah gitu. Jadi mungkin nilai yang oke di zaman dulu sama sekarang itu beda. Tapi karena gue orang sekarang gitu, jadi agak gimana gitu. Jadi kayak ada hal yang fine-fine aja di zaman dulu. Tapi kalau misalnya kita pakai konteks dunia di zaman sekarang, itu udah nggak boleh. Dan kalau di anime sama manga jadul yang kelihatan banget produk di zaman tersebut itu hal ecchi aja. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin cara karakter cewek itu dipresentasikan gitu di dalam ceritanya, di dalam anime atau manga. Tahu sih sebenarnya kalau kita ngambil contoh media hiburan lainnya, gak cuma anime sama manga, pasti ada kasus di mana produk di zaman itu nggak sesuai kalau misalnya rilis di zaman sekarang. Kayak misalnya rasisme di zaman dulu lebih luwes lah atau apa, sedangkan di zaman sekarang itu nggak boleh gitu. Cuman kalau spesifiknya anime manga, di saat gue nonton anime jadul, hal ecchi ini yang paling menonjol buat gue, yang jujur kadang agak bikin gue risih. Kayaknya ada konteks sejarah gitu kenapa anime sama manga jadul yang gue temukan itu yang terkenal punya elemen gini sih. Coba gue nggak tahu lebih dalam gimana, itu perlu riset lebih dalam. Ini kayak video gue nyampah aja apa yang ada di kepala gue doang. Dan ini sebenarnya ada kaitannya dikit-dikit lah sama video gue yang bahas fanservice. Jadi kalau mau nonton ya udah tuh linknya tuh di pojok kanan atas. Dan video ini sebenarnya nggak spesifik bahas fanservice sih, makanya itu. Tapi gue spesifik di video ini bahas elemen ecchi. Gue gak mau munafik, gue demen ecchi, gue demen hal gituan, gue demen fanservice. Kayak di series Dress Up Darling itu isinya cosplay yang jujur ya dalamnya juga nggak bisa ditutupi juga, penuh hal bejat, penuh hal ecchi. Tapi gue tetap suka dan gak masalah sama hal bejat di dalamnya, karena dari awal emang hal itu yang ditunjukkan. Jadi komit gitu dan dipresentasikan di dalam cerita itu. Kayak ya penjelasannya kayak, kalau gue ngomong lebay, kalau gue ngomong pretensius, ada seninya gitu, agak artsy. Gue juga nonton sama baca manga Hyakano 100 pacar itu yang komedi double, dan di dalamnya juga banyak hal gituan. Dan gue nggak masalah sama Hyakano karena hal yang dijual emang hal bejat dan komit sama hal itu. Gue juga beranggapan kalau misalnya ada hal ginian buat yang demen cewek, berarti harusnya juga ada hal ginian buat yang demen cowok gitu. Jadi adil lah, sama-sama ada buat target pasar tertentu. Itu anggapan gue kalau buat hal-hal ecchi gini. Poin gue di sini adalah sebenarnya gue tuh ada batasan tertentu di mana gue bisa enjoy suatu hal ecchi, hal bejat gitu di dalam suatu series anime yang gue suka. Kayak ada batasan di mana gue fine-fine aja, dan ada batasan di mana itu gue risih. Yang dua contoh gue bilang tadi, kalau misalnya itu series dari awal udah jualan dia bejat-bejatan, gue nggak bakal risih. Gue udah dapet sesuai lah apa yang gue pengen, karena kagak ada pesan yang kontradiktif. Orang mau jualan dia bejat-bejatan, jadi kayak ya udah sekalian dibuat bejat. Batasan lain tertentu adalah di saat hal ini tuh digunakan buat plot device gitu, buat cerita. Yang gue suka banget di Monogatari series yang eksplorasi tema gituannya bagus. Walaupun kadang emang gue nggak menutup diri juga, bejatnya Monogatari ini ada beberapa bagian yang bikin gue risih. Cuma ya Monogatari emang jualan gituan juga sih, jadi gue gak masalah lah sebenarnya in general. Sebenarnya gue tuh gak suka sama hal ginian yang kadang bikin gue risih itu kalau misalnya elemen ecchi, elemen gitu itu sebenarnya nggak dibutuhin amat, tapi kenapa ada gitu loh. Dan hal ginian itu ya gue temukan main sering kalau misalnya baca manga jadul atau nonton anime jadul. Tapi gue nggak masalah kalau misalnya emang hal itu yang dijual dengan kebejatannya. Jadi kayak ya udah. Gue nggak tahu dah ini opini jelek atau mungkin juga kelihatannya double standard. Tapi mungkin biar lebih jelas, gue kasih satu contoh aja ke series anime, series manga yang gue suka. Tapi di satu sisi gue nggak menutup mata, gue risih juga sih pas ngikutin series ya. Gue mau ngomongin Great Teacher Onizuka. Gue suka banget sama ceritanya. Banyak banget pesan moral yang bisa lu ambil sebagai hal positif dari seriesnya. Kayak lu pada ya, biar yang masih sekolah itu sekolah yang bener lah, jadi anak rajin, jadi guru gitu, dan respect sama orang dewasa atau apalah in general gitu. Cuman kalau gue nggak tahu ya kalau lu nonton Great Teacher Onizuka atau enggak. Buat gue pribadi sebagai yang nonton Great Teacher Onizuka sampai baca manga Great Teacher Onizuka, elemen ecchi ya, elemen degenerate-nya gitu-gitu bikin gua risih sih kadang. Buat gua yang di zaman sekarang dengan nilai-nilai gue di zaman sekarang ini beda sama zaman dulu. Mungkin bercandaan bejat-bejatnya Onizuka ini kalau misalnya konteks series tahun 90-an gak apa-apa ya. Cuma kan ini tahun 2020-an ya pada saat video dibuat, ya agak risih. Gue tahu lah gimmicknya Great Teacher Onizuka ini adalah Onizuka Sensei ini adalah guru panutan, guru idola murid-muridnya yang bisa ngebikin murid bandel yang gak mau sekolah itu jadi rajin sekolah gitu-gitu. Tapi
pas gue tonton bukan kadang sih, mungkin agak sering juga tingkah si Onizuka ini agak ngebikin gue risih, apalagi di saat si Onizuka ini ngelihat karakter cewek gitu tingkahnya kayak gimana. Kayak gue mikir ini gak apa-apa tuh tingkahnya guru gini, mungkin ya ini lagi-lagi kasus produk di zaman dulu, jadi mungkin orang zaman dulu gak apa-apa sama hal ginian. Cuman kalau gue ngelihatnya di zaman sekarang itu aneh aja sih, karena kayak kontradiktif banget sama pesan moral yang disampaikan di series Great Teacher Onizuka buat menjadi pribadi yang baik. Karena ginian itu bukan hal yang baik, walaupun lagi-lagi ya pesan ceritanya bagus, tapi hal ini yang ngebikin risih gitu loh. Dan ini cuman salah satu contoh aja sih yang gue inget, yang gue suka banget, tapi minusnya itu di saat gue nonton anime sama manga jadul yang merupakan representasi bercandaan di zaman dulu, ya mungkin kalau di zaman sekarang itu udah nggak boleh gitu, udah aneh. Dan kalau misalnya lu nonton anime atau baca manga jadul, mungkin ya lu kalau misalnya opini sama gue, lu mungkin ngerasain hal yang kurang lebih sama kayak gue juga sih. Tapi ya gue nggak tahu lah, ini video sampah gue. Jadi ini video sebenarnya ya udah keluhan gak jelas gue yang sebenarnya ini tuh kayaknya masalah gue pribadi, tapi ya gue nggak tahu dah. Cuman risih aja sih di saat gue nonton anime atau baca manga jadul, ada banyak elemen out of pocket yang mungkin di zaman dulu itu gak apa-apa, tapi kalau di zaman sekarang itu kayaknya ngaco. Dan salah satu contoh paling terkenal adalah eksekusi elemen ecchi, elemen bejat di suatu series yang sebenarnya bukan itu loh daya tarik utamanya, kayak sebenarnya gak dibutuhin amat gitu loh, bukan itu kan yang dijual. Jadi gue agak gimana gitu. Dan salah satu contohnya tadi yang gue sebut, gue gak masalah kok sama hal gituan yang perlu gue tekenin lagi gitu. Cuman lagi-lagi ada batasan tertentu di mana suatu hal itu fine-fine aja, dan ada batasan tertentu di saat itu gue risih lah sama hal itu. Jadi ya udahlah, ini video gak jelas gue tentang produk di zaman dulu udah gitu. Jadi bye.